Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi dengan kita Semikat di acara Posmikat. Hari ini kita berempat dengan co-hostnya. Sedang perkenalkan, saya Andira Sawi Samsyah. Perkenalkan, nama saya Lois Kapres Karati. Perkenalkan, nama saya Nandini Aulia Rahma. Nah, di sini tuh kami bertiga sebagai co-host untuk Posmikat hari ini. Nah, mungkin di sini gantian dari Mas Sultannya memperkenalkan diri. Oke, halo semuanya, selamat siang. Siang. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Oke, ya kenalan dulu aja kali ya. Saya kenalan gitu kan. Ya, nama saya Muhammad Syafedi, seperti saya Sandy Sultan. Saya dari alumni Prodi Aquacultur PK UNER, masuk 2020, lulus 2024. Saat ini sebelum saya bekerja ya, saya sini dari Bogor, jadi saya perantauan juga ke sini. Nah, ini saya bekerja di PT Kaya Group, namanya satu perusahaan perikanan yang berfokus untuk ekspor, baik ke negara Asia, Eropa, Amerika, Asia dan sebagainya. Ya, saya sendiri di perusahaan saya ini saya sebagai marketing swasta. Mungkin kembali lagi. Kalau diinget-inget dulu tuh Pak Sultan tuh ke mahasiswa tuh yang kayak gimana? Ya, kalau flashback lagi ya ke masa-masa apa ya, kebetulan zaman COVID ya. Dulu saya tipe mahasiswa yang di rumah terus sama COVID. Terus ketika ke kampus, mulailah mencoba untuk berbagai kegiatan yang memang bisa selaras dengan visi kedepannya. Saya kan dari dulu itu pengen ke arah bisnis, pengen ke arah public speaking, pengen ke arah sosial. Tapi bagaimana caranya bisa balance sama gimana? Akhirnya di situ saya coba beberapa organisasi di Liban dan juga tidak hanya di FPK ya, ada di luar dan juga di kampus. Kalau saya dulu juga pernah menjabat sebagai duta PK UNER juga tahun 2021, dan juga kalau ini sendiri ya saya pernah bikin organisasi mahasiswa prestasi. Jadi kalau ditanya tipe apa dulu mahasiswa, ya balance aja, main bisa, belajar bisa, belajar bisa lah, fleksibel, belajar kan di mana aja ya, tapi juga balance sama organisasinya. Untuk manajemen waktunya itu mahasiswanya itu bagaimana cara mengatur? Kan banyak kegiatan. Ya, kalau manajemen waktu ini lebih ke bentuk skala prioritas. Kuliah itu pasti paling utama. Organisasi dan UKM ini sebagai pendukung kita. Jadi ketika misalkan ada sesuatu yang bentrok atau mungkin tidak bisa bertemu di waktu yang kurang sesuai, akhirnya harus dibuatlah list prioritas. Aku sendiri itu buatnya adalah itu di jam itu ngapain dulu. Misalkan ada tugas, terus besok ada deadline organisasi. Ya pastinya kejar tugas dulu kan. Jika sudah selesai, baru organisasi. Karena tugas ini nggak bisa dinegosiasi. Mungkin kalau organisasi bukan berarti bisa dinegosiasi juga. Cuman organisasi itu kan tim. Jadi kita bisa saling backup, seperti itu. Kalau kalian sendiri gimana? Oke, saya balik nanya nih ke kalian ya. Kalian semester berapa? Saya semester 2. Semester 2? Semester 4, Semester 2. Semester 2. Ya. Zaman-zaman peralihan ya. 2 ke 4, 4 ke 6. Ya. Gimana tuh kalian kalau tipe mahasiswa apa nih? nah, mungkin dari Kalau saya tipe mahasiswa yang ya kayak Mas Sultan balance gitu. Ya. Tapi lebih sering ke kuliah pulang gitu. Itu harapan semua orang ya. Iya. Soalnya masih belum adaptasi penuh sama kegiatan di FPK ini kan dari PDP gitu. Masih agak kaget. Ini coba banyak explore ya. Iya, masih coba adaptasi juga sama di FPK. kalau dari saya sendiri sih, kan saya sudah semester 4 sekarang.
Ya. Udah pernah ngerasain semester 1, 2 sama 3. Nah dulu tuh kayak ngerasa kuliah itu kan semester 1 itu kan masih awal-awal ya. Ya. Itu kayak ngerasanya tuh kayak banyak terus buat mau apapun kan. Nah waktu semester 2 ini kan di FPK itu kan ya ada laporan praktikum, Iya. ada gini-gini kan. Itu udah sakral ya. Ya. Terus saya juga kan ada ormawa gitu gitu. Nah itu mulai manajemen waktunya itu mulai kebagi. Jadi ya tipe balance ya balance, tapi kalau bisa aja realistisnya suka nganggur ya siapa yang nggak suka nganggur sih. Iya betul. Pengacara ini adalah paling nikmat kan. Nah, tapi kalau nggak sibuk juga ya gimana kan mahasiswa ya kita juga nyari pengalaman. Itu mahasiswa. Kalau yang silakan gimana? Kalau saya sih sebenarnya bukan mahasiswa kubu-kubu sih, padahal senangnya main langsung pulang. Cuma kalau langsung pulang tuh kayak kosong, nggak ada kegiatan lagi gitu. Masih sekarang masih cari organisasi kayak ikut IMA, terus ikut UKM juga. Oke, kesimpulannya berarti semester 2 ini masih coba explore banyak. Masih coba Semester explore 4 banyak. gimana cara adaptasi bisa apa ya namanya? Seimbang lah semuanya kan. Ya mumpung masih semester masih awal lah ya. Ya banyak explore, tapi jangan juga asal-asal coba, harus ada diproyeksi gitu kan. Ini kedepannya mau ngapain, dan terutama untuk nanti ketika lulus kuliah itu kita dimulai dari nol lagi, itu baru real life-nya. Kalian dari kalian bawa branding kalian bawa skill kalian yang kalian punya sama kuliah, itu akan dibawa juga ke dunia karir kalian. Entah kalian mau karir langsung atau mungkin lanjut lagi di magister dan sebagainya, itu adalah opsi kalian. Tapi bukan soal organisasinya, bukan soal kegiatannya, tapi soal kalian meningkatkan diri kalian, improve yourself, tingkatkan diri dan perbanyak kemampuan. Karena soft skill ini nggak bisa kita dapetin di buku kasarnya gitu kan, tapi soft skill ini kita dapetin di kehidupan sehari-hari, entah di organisasi, pertemanan, juga di sosialisasi, di berbagai hal ya. Jadi ya pastinya harus banyak ekspor, tapi harus konsep. Mungkin dari Masnya kan sudah bekerja ya. Nah, kan Mas Sultan ini kan juga pernah kuliah lah pasti ya, dan dulu juga. Nah, dari pembelajarannya ada di FPK itu kan ada teori-teori. Nah, kan Mas Sultan ini kan pekerjaannya di bidang eksotik, ya, eksotik perikanan. Nah, mungkin dari Masnya sendiri pendapat Masnya tentang teori-teori yang ada di kuliah itu ada yang kepake nggak di bidang khususnya Mas Sultan yang di ekspor perikanan? Pastinya ada banget. Pasti ada banget. Dari zaman kita sama-sama aquaculture ya, ikiologi, kita pengenalan ikan dari mulai fisiknya, keadaan dan sebagainya, nama-nama Latin ya. Nah, itu penting banget di dunia kerja. Apalagi kalau kalian di dunia perikanan, itu kalian harus tahu nama produk ini, nama Latinnya apa aja. Nah, tapi justru di kerjaan ini lebih luas lagi. Kita nggak hanya nama Latin, tapi kita juga nama jual, nama di daerahnya, di negaranya. Jadi patokannya itu lebih luas. Jadi ya kalau dibilang teori-teori di kuliah pasti kepake banget. Gak hanya nama ikan, pengetahuan terkait tentang bagi-bagian tubuh ikan, terus penyakit ikan, terus kewirausahaan ikan dan sebagainya, itu kepake banget gitu kan. Karena kenapa? Saya kan sekarang di posisi sebagai marketing and sales. Walaupun mungkin marketing tanda kutip adalah soal bisnis, soal pemasaran. Tapi mungkin singkat cerita dulu. Awal perjalanan saya karir ini dimulai dari, kalau kalian mungkin familiar disebut dengan manajemen training. Ya, MT ya, MT kalau disingkat MT. Itu saya masuk di KAI Academy, itu nama MT-nya. Nah, MT ini pasti akan ada namanya itu training. Selama training ini itu yang relate banget sama teori-teori kuliah. Karena kan kita belajar dari awal. Saya marketing, bukan hanya soal untuk kita gimana cara jual yang profit yang banyak, tapi kita harus memahami produknya pasti kan. Nah, produk ini banyak, ya kan? Dari mulai demersal, cephalopoda, mungkin ke ikan-ikan besar juga ada gitu kan. Jadi otomatis di situ saya belajar banyak hal yang pastinya relate sama di teori-teori kuliah, dari mulai nama ikan, terus
bagian-bagian ikan. Kalau kalian ingat mungkin bagian belly, bagian pokoknya bagian sebagainya lah. Terus juga sama relate, karena di semester 1 mungkin kalian belajar terkait tentang bukan belajar, praktek bedah ikan. Ya, ikan, ideologi. Ya saya itu di 3 bulan itu bedah ikan di sana, Ikan juga. filet ikan. Ya. Ya, saya juga filet ikan di sana. Jadi otomatis teori-teori kuliah dan praktek kuliahnya itu kepake banget, Pak. Kepake banget ya di dunia pekerja, khususnya di perikanan. Itu kepake banget. Terus ya sama 3 bulan itu ya belajar terkait tentang perikanan itu, ada produknya, terus juga di penyakitnya, parasit. Saya belajar juga. Jadi bukan hanya terkait tentang ikannya saja, tapi penyakitnya pun saya belajar. Lab testnya, terus juga dokumen-dokumen kualitinya juga saya belajar. Di kuliah kita belajar itu juga kan, kita mengolah dokumen, mungkin nanti di semester akhir ya. Sekarang masih belum mungkin ya, mungkin lebih ke dokumen-dokumen apa gitu ya, rancangan percobaan dan sebagainya. Dan relate juga di skripsi itu udah pasti relate sama di pekerjaan kita. Ya mungkin karena perusahaan saya ini bukan yang banyak banget di tambaknya ya, jadi mungkin ke kualitas air apa sebagainya itu tidak yang 100% ada, tapi ada juga di situ karena saya belajar juga ini tuh airnya dari mana, pengolahannya bagaimana, terus kadarnya bagaimana, pH-nya, DO-nya kepake banget ya, pakai banget sih saya dulu di dunia perikanan. Kan Mas Sultan ini sudah bekerja berapa tahun di PT Kang? Aku terhitung dari bulan Agustus tahun lalu, jadi belum genap setahun, beberapa bulan aja. Tapi sudah lumayan cukup lama ya. Sudah Ya lumayan. lumayan lah ya. Nah, terus ketika menjalani pekerjaan di situ tuh apa sih kayak kesusahannya Mas Sultan, mungkin dari beradaptasi atau apa awalnya kayak dari yang baru atau mungkin dari difficulty pekerjaannya itu yang memang susah. Ya, mungkin kembali lagi ke zaman dulu masuk kuliah ya. Ini menyambung kesulitan. Dulu kan zaman saya zaman COVID, zaman online. Praktek juga ya terbatas di rumah sebagainya. Terus nyambung lagi masuk offline ya, saya coba-coba magang-magang. Terus ya dulu alhamdulillah sempat keterima juga di program MBKM untuk studi exchange lah. MBKM magang di Malaysia. Nah itu salah satu fondasi saya untuk lebih memperkuat kemampuan saya yang saya pakai di dunia pekerjaan. Kesulitannya adalah adaptasinya itu bagaimana caranya kita bisa mengetahui ini gimana nih ketika misalkan ada problem gitu kan, ketika kita hal yang baru dan kita nggak pernah belajar soal itu gimana caranya adaptasi. Ya dulu saya juga kesulitan karena tidak hanya di soal ikan, tapi saya pun belajar terkait di luar ikannya, mungkin terkait tentang apa namanya jadinya bahan baku, terus juga packaging dan sebagainya. Itu kan sebenarnya ranah yang di luar teknis ikan gitu kan. Nah, itu kan gimana saya bisa tahu caranya, sebutan-sebutannya lah, ini packaging apa, ini bahan baku apa, untuk apa, ini bahan apa, itu susah banget gitu kan. Di satu sisi lagi yang menjadi kesulitan hambatannya adalah karena di perusahaan saya ini cabangnya tuh banyak. Oh, banyak cabang. Ya, dari mulai di Sumatera, di Jawa Barat, di Jakarta, di Jawa Timur, di Makassar, di Papua pun ada gitu kan. Jadi cara adaptasi untuk bertemu orang baru gitu. Karena kita dipecah-pecah. Jadi ketika kita komunikasi sama yang lainnya, otomatis kita ya yang jauh-jauh kita hanya by online gitu kan. Juga kita ketemu sama atasan itu juga ya awal-awal justru saya nggak ketemu sama manajer saya sendiri, jadi otomatis ya saya belajar berbagai hal di beberapa divisi-divisi lainnya. Itu peluang tapi juga yang disebut juga kesulitan untuk saya, caranya adaptasi sama orang baru terutama ya. Jadi dunia kerja ini bukan soal kita keterima kerja terus kita ya depan laptop di lapangan terus terima benefit, tidak, tapi yang menjadi hal yang paling apa ya namanya ya menyulitkan ya jatuhnya, menyulitkan itu adalah cara adaptasi kita karena kan kita di pekerjaan itu nggak hanya seumuran ya kan ya, bahkan atasan saya itu alumni FPK UNER angkatan pertama ya. Saya dulu sempat direkomendasi juga sama itu, bukan rekomendasi sih, awas wawancara sampaikan, oh ternyata direkturnya itu adalah temennya salah satu dosen kita
ada. Jadi itulah adaptasinya nih yang susah, karena kita kan harus jaga sikap, terus juga kita di antara dua hal ini kita mau belajar tapi malunya adalah kita bukan malu ya, mungkin ada perasaan gengsi gitu kan. Gengsinya adalah ya kita mau belajar tapi kalau kita nanya seakan-akan kita kok nggak tahu apa-apa gitu kan, itu pikiran saja. Yang kedua adalah soal kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kadang-kadang ada miskomnya, nah itu ada miskomnya karena juga satu kelas sama cutting gitu kan, ya tanya ke cutting itu di mana aja tempat magang gitu kan, karena di Jawa Timur ini banyak muslim ini rata-rata itu banyaknya di Jawa Timur gitu. Timur atau enggak ke arah Bali ataupun ke arah Jawa Barat, tapi paling di Jawa Timur ke arah Bali gitu, karena potensi ya yang gampang diakses dari Uner ya itu gitu, karena lebih dekat gitu. Ya, lebih dekat, Ya, lebih lebih dekat. Jadi yang kedua tadi kan kita kuatin relasi ya, cutting gitu kan. Yang kedua ya kalian banyak literasi lah, entah di web, entah di Google, ataupun entah kalian mungkin baca-baca di buku skripsi atau cutting di perpus, itu masih ada nama balai-balainya. Ya, kalian cek aja perpus yang warna, saya lupa warna hijau. Warna hijau kok. Kuning, sorry. Kuning. Offset. Kuning. Ya, kuning. Ya, itu ada. Di sana itu nama-nama balainya itu apa aja. Kalian cek itu mana aja gitu. Dan kalian harus lihat dulu, kalian mau di komoditas apa. Ya, kalau kalian pengen di laut, seru itu ke arah Nusa Tenggara, ke arah Bali. Lebih jauh. Seru karena kita kan kalau di kuliah mungkin hampir 60% lah kita tawar gitu kan. Nah, coba kalian hal baru yang di laut, bisa di arah Bali. Kalau kalian pengen ditawar gitu, pengen ekspor gitu, banyak kapal-kapal dari ini. Tapi biasa itu saran saya kalau misalnya terakuin atau terikat sama kampus, karena biar benefitnya pun kalian bisa selaras sama makul kalian, sama ya nilai-nilai kalian. Terus sekarang kan udah banyak aksesnya BKM. Ya, BKM itu enak banget. Kalau saran saya dulu, saya ini ngincernya adalah magang yang bisa keluar negeri. Ya itu saya dulu punya apa ya, punya visi lah saat zaman maba, gimana caranya nih bisa ke luar negeri gitu kan. Akhirnya dari magang akhirnya lah ada info lah dari mereka yang dibuka sebagainya. Nah, infonya dari mana kayak gitu ya, banyak. Kalian coba banyak sosialisasi sama dosen kalian, sama kadir kalian, sama teman-teman kalian pernah ke sana, tahu gimana caranya. Masnya ini, Mas Sultan ini kan skripsi ya? Ya. Ya, untuk skripsinya Mas Sultan ini apakah relate dengan pekerjaannya Mas Sultan sekarang gitu? Mungkin ada tips dari kita, kan belum skripsi, bagaimana cara menghadapi skripsi gitu? Ya, skripsi ya. Konteksnya aku dulu sih skripsi ini di semester, tebak semester berapa? 6. Enggak, bawa lagi. 6 enggak Mas? Ya, semester 4. Semester 4. Libur semester 4. Berarti sempat ke-5. Oh, transisi 4 ke 5. 4 ke 5. Dulu ya mungkin sedikit cerita juga. Kenapa aku bisa semester 4? Karena dulu ya itu kan dari MBKM itu, makanya aku bilang yang terikat dan ada yang kalian dapetin. Kayak begitu aku magang, ternyata bisa buat skripsi juga. Ya udah sekalian. Itu. Tadi apa? Aku lupa. Tentang apa, relate apa enggak? Ya. Kalau dibilang relate ya 100% relate. Tapi kalau dibilang ada ya ada. Dulu aku skripsinya terkait tentang parasit. Udang. Iya, parasit. Udang. Kalian tahu HP? Ya, HP. Tahu tentang itu. Itu kan ya salah satu parasit ya. Nah, nyambung nggak sih di perusahaan? Spesiesnya sih enggak. Ada sih sebenarnya, cuman kita nggak fokus di penyakitnya. Bagian saya ya, nggak fokus di ini parasitnya ini gimana nih caranya untuk deteknya gini-gini. Enggak. Oh, di kerjaan. Karena kan
ngerti saya tentang itu gimana nih, ini praktisnya di tag apa enggak, terus gimana cara ngebaginya gitu. Ada kerjaan yang nggak ngurus itu, udah ada bagiannya sendiri ya kan di lab gitu kan. Tapi kalau dibilang relate ya ada, karena kan dari situ kita tahu di produk udang itu ya, satu produk ini tuh ciri-cirinya kayak gimana sih yang kena parasit. Itu kan relate sama aktivitas saya gitu. Oh yang terkena parasit di ikan ini tuh di udang ini tuh apa ciri-cirinya, terus saya lihat di ikan ini di perusahaan saya relate gak ya kan. Ya kan kita jadi yang dibilang relate adalah kita tahu cara identifikasi mana ikan yang sehat, mana yang ikan terkontaminasi oleh parasit. Lebih ke situ mungkin ya gitu. Soalnya kan ya ekspornya kan pasti lihat kayak parasit itu kayak ya sebuah ancaman lah. Iya. Apalagi kalau misalnya ekspor ke Amerika, wah itu sedih sih. Ketat banget. Ya ketat ya karena FDA kan. Jadi dia quality-nya ini kuat. Jadi kalau misalkan ada yang kena parasit atau kena mungkin histamin atau kena sebagainya, ya itu kita harus tahu kenapa ini bisa histamin, kenapa ini bisa kena parasit, kenapa ini bisa kena bakteri, baga-baga, E. coli dan sebagainya. Itu yang saya dapat ketika saya skripsi ya, bisa mungkin kapan-kapan atau seterusnya bisa kepake gitu. Oh, ini nih kalau misalnya kena ini ya kayak gini misalnya, nggak bisa atau nggak bisa kita lanjutin atau mungkin ada treatment lainnya itu. Dulu nih Mas Sultan kan orang perantauan ya, orang Bogor juga sama kayak saya nih. Orang Bogor juga nih? Iya, perantauan juga. Itu gimana Mas, kok bisa kepikiran gitu sampai ke mau ke Surabaya? Kan Bogor Surabaya itu kan jauh, mungkin ada tantangannya, kamu kaget overstock lah ke Bogor ke Surabaya, itu gimana Mas? Ya jujur nih negatif banget nih, jujur ya culture shock kayak ada gitu kan. Ada banget dari bahasa, terutama dari bahasa masuk mau apa ya ini orang-orang bingung aku kan. Dan aku emang gak ada sama sekali keluarga yang dari Jawa gitu kan. Ada ya tapi jauh banget gitu kan, jauh banget, ini nggak pernah jarang banget gitu. Jadi ketika ada bahasa ataupun budaya yang asing yang saya di rumah di Bogor itu nggak pernah saya relate dengan, akhirnya ya itu yang membuat saya kaget. Dan juga ya terkait tentang pergaulan, mungkin ya pergaulan juga pertemanan ya, karena kan setiap daerah ini pasti ada cara untuk mereka bergaul hidup beda-beda ya. Bukan berarti saya mendiskriminasi daerah saya ataupun hanya di daerah sini, enggak, tapi lebih ke ini soal adaptasi gitu kan, adaptasi pasti ada. Terus dulu kenapa merantau ke sini? Merantau ke sini dulu sebenarnya emang dulu ya targetnya UNER sih, UNER. Ya dulu ada di kampus, salah satu kampus top juga di sana ada yang saya inginkan. Tapi UNER pun ya salah satu kampus yang saya pengen. Dulu sebenarnya awalnya itu karena saya suka basket. Ya ini ototofi gitu ya, saya suka basket gitu kan. Terus saya UNER tuh basketnya bagus banget gitu kan. Ada beberapa pemain yang saya tahu, wah ini kok kampus negeri kok basketnya bagus gitu kan. Akhirnya saya coba UNER. Terus kalian kok UNER bagus banget ya kampusnya, maksudnya dia kan masuknya dulu di top 5 gitu kan, top 5 atau enggak dulu di top 10 gitu kan. Wah ini bagus banget. Dan satu lagi, di sekolah saya itu pas saya masuk itu saya tahunya nggak pernah ada masuk UNER. Nah, Jadi gimana caranya nih first ever gitu bisa masuk pertama lah dari sekolah saya ke UNER gitu kan. Dan bareng sama teman saya juga. Akhirnya saya coba UNER lah gitu kan, coba UNER. Di perikanannya gimana gitu kan. Sebetulnya di perikanan sendiri ya saya suka ikan, saya suka makan ikan, saya suka ya dulu lah ikut mancing sebagainya gitu kan. Terus kalau misalkan tertarik di dua perikanan ya karena perikanan ini banyak potensinya ya, banyak potensinya kan. Di Indonesia ini negara maritim ya, mungkin sekitar 4.800 spesies ikan ini di Indonesia ini satu paling banyak gitu kan. Dan juga Indonesia ini kan salah satu sektor perikanan yang kedua kalau nggak salah ya, yang terbesar di dunia gitu kan, setelah Cina gitu kan. Jadi otomatis di situ saya melihat wah perikanan ini oke gitu kan, terus kampusnya juga oke gitu kan. Walaupun mungkin UNER ini PKUN ini adalah salah satu fakultas baru gitu kan, tapi yang saya lihat cepet berkembangnya. Ya dulu masih 2 jurusan, sekarang udah nambah lagi. Dulu akreditasi masih ini, sekarang udah saya lihat di IG EPK gitu kan. Wah ini kok sering-sering banget nih gini kan. Artinya apa yang saya lihat adalah di EPK UNER di Surabaya sebagainya, saya ingin dunia baru, suasana baru yang dengan kampus yang emang punya potensi untuk saya kedepannya bisa cocok gitu. ini out of the picture Mas. Apa? Kan Masnya suka basket nih. Dulu tuh
gimana mas pengalaman sama ikut basket pas kuliah tuh udah lomba kemana aja? Oh, enggak. Ya, dulu COVID ya, berharapnya seperti itu ya, berharap seperti itu. Ya, pas COVID, ya, prakteknya sedikit aja, prakteknya latihan. Oh, Latihan Zoom. latihan zoom itu gimana mas konsepnya itu? Ini kan pameran. Ah, Ya udah, dribble di rumah. Dulu pas magang UKM kayak gitu. Oh. Pas latihan dulu belum aktif nih kalau latihan masih COVID. Ya kalau magang UKM tuh kayak gitu. Terus kalau misalkan di basket sendiri ya dulu saya sempat beberapa ikut turnamen, alhamdulillah juga dapet lah penghargaan gitu di tingkat provinsi bawa nama FPK. FPK gitu tahun 2023 kalau nggak salah. Kalau itu sih kurang lebih ya, beberapa ikut event-event ya kayak Rektor Cup, terus juga ikut yang di tingkat udah pasti langganan. Oke, ini topik mungkin nanti undang ya. ditangkap bentar lagi nih mas. Ya Lagi gitu kan. bentar lagi. Ya seperti itulah kalau misalkan ya basket ya, karena bukan hanya hobi ya, tapi juga jadi apa ya nyebutnya ya, potensi saya gitu kan, sudah menjiwai dari zaman SMP saya basket. Kan sebenarnya itu kan di dunia perikanan ini sangat banyak potensinya ya. Ya. Apalagi kita kan hidupnya di Indonesia, banyak sekali pantai, banyak sekali sungai, laut yang potensinya itu harus dimaksimalkan. Nah, di sini Mas Sultan ini kan kuliah di FPK. Mas Sultan itu merasa kalau kuliah di perikanan ini worth it banget ya, atau mungkin ada perasaan kayak ngapain sih masuk perikanan, atau mungkin wah perikanan ini ternyata keren ya gitu. Mungkin gitu. dari Masnya sendiri itu gimana? Mungkin yang orang lihat dulu nih, saya nih, yang orang lihat mungkin dari kita ini ya, fakultas yang minoritas lah jatuhnya. Maksudnya rata-rata kan sosial ya yang terkenal kayak hukum dan sebagainya. Terus di saintek, di kedokterannya, ya tekniknya lah gitu. Perikanan ini gimana? Karena nggak semua kampus ini ada perikanan. Ya. Tapi itu yang dulu anggapan orang-orang lah sekitar saya seperti itu. Jurusan apa? Perikanan. Oh, jadi nelayan. Oh, mancing. Oh, jualan makanan ikan, jual pakan gitu kan. Ya nggak salah sih emang, Iya, nggak bener sih, salah. Bagian. Emang kenapa jadi Iya. nelayan? Emang Nah. kenapa jadi jual ikan? Emang kenapa nggak ada yang salah soal itu gitu kan? Jadi kalau ditanya terkait tentang perikanan itu gimana ya? Pastinya perikanan ini bagi saya ya, balik lagi, banyak potensi yang bisa saya dapat di sini. Yang bisa kita dapat kan, semua orang bisa dapat. Jadi coba hitung deh, di Indonesia ini seberapa banyak sih perusahaan-perusahaan manufacturing, pabrik? Rata-rata itu bidang apa sih? Peternakan, food, beverage, dan sebagainya. Perikanan ini adalah salah satu komoditi yang besar di dunia manufacturing. Jadi potensinya banyak. Kalau dibilang budidaya apalagi gitu kan? Iya, air di laut. Kalau di Indonesia banyak sungai, tanya otomatis jadinya caranya ini ya potensinya masih banyak banget. Bukan banyak banget, ada banget. Nah, mungkin di sini Masnya ini, Mas Sultan itu kan sudah bekerja dan banyak pengalaman juga di ketika menjadi mahasiswa. Ya. Dari tadi itu yang pernah ikut UTA, terus juga Mas Sultan ini juga bisa jago basket, terus ikut Paguyuban juga. Gak apa mas. Nah, terus kan Pak Sultan juga ikut MBKM, semester 4 semester 5 sudah prepare skripsi juga. Terus ekspor timin juga kan kayak wah banget ya pekerjaannya. Nah, mungkin dari Mas Sultan ini ada pesan nggak atau tips dari kami ini yang masih mahasiswa ataupun ke siapapun lah, mungkin ada yang
mau daftar perikanan juga, ini tips dari Mas Sultan itu gimana biar kita itu bisa kayak Mas Sultan gitu lah. Waduh, bahasanya mau jadi apa-apa nih, mau jadi apa-apa nih. Ya, maksudnya bisa kayak sukses gitu lah. Motivasi Amin, lah. amin, Motivasi, amin, bisa ya. motivasi. Ya. Jadi lupa ya, enggak gini enggak. Kalau dari pesan dari saya, mungkin pesan dari saya ini, saya kan kerja ini di marketing, di perusahaan ekspor ya. Jadi lingkupnya bukan hanya Indonesia, lingkupnya ada internasional. Ya. Yang pertama ini pesan saya adalah kayak kuatin cara komunikasi kalian. Dari komunikasinya akan kepake banget buat kalian pas kuliah, belajar lagi. Bahasa literasi, apalagi literasi itu wajib. Terus kuatin serius kuliah itu. Ya mungkin kalian kuliah ini pasti pengennya udah pengen cepat pulang, pengen cepat pulang. Tapi di setiap momen itu buat mindset lah. Kalian itu besok ini nggak bakal terulang lagi gitu kan. Mungkin minggu depan tuh nggak bakal terulang lagi dengan hal yang sama. Mungkin akan terulang tapi nggak 100% akan sama. Jadi pesan saya serius. Apapun itu yang kalian lakuin serius, ya kan? Jangan hanya berpatok pada satu teori saja, yang hanya berpatok sama satu matkul saja. Semuanya serap yang baik, karena di dunia kerja ini akan dipakai. Bahasa itu penting banget bagi saya. Bahasa Inggris terutama ya. Bahasa Inggris penting banget, karena kita udah di era yang udah digitalisasi, dunia yang global, itu bisa tinggi gitu. Otomatis bahasa ini sangat penting. Ketemu customer dari luar, Amerika, Australia, Jepang, dan sebagainya, itu pasti akan pakai ini bukan bahasa Jepang, bukan bahasa Cina, bukan bahasa apa, bahasa Inggris. Di kuliah pakai ya pakai. Ada kuliah tamu, ada, ya, pasti ada banyak. Gitu kan. Jadi buat potensi kalian sendiri ini dengan baik, gali apa yang bisa kalian dapat. Jangan pernah bandingin sama orang lain. Jangan, boleh bandingin sama orang lain, tapi bukan menjadi pembanding sama diri kalian yang bikin kalian down, tapi menjadi motivasi untuk kalian. Wah, orang ini udah sukses nih, aku mesti gini-gini aja ya. Ya jangan kalian udah deh gini-gini aja, enggak. Tapi kalian harus berkembang. Ini template lah sebenarnya katanya, tapi template ini kepake banget buat kalian akan kerasa ke depannya seperti apa. Dan pesan saya ketika kalian sudah lulus kuliah, itu jangan hanya satu hal saja kalian cari karirnya. Di dunia perikanan ini luas, ada dari Sumatera sampai Papua itu luas. Bahkan kalau kalian dapat potensi keluar, ambil gitu kan, karena akan kalian boleh ke Indonesia itu dengan lebih maksimal ya. Jadi ya kembangkan potensi kalian, jangan pernah takut sama diri kalian mampu atau enggaknya, tapi takut ketika kalian berpikir saya mampu apa enggak. Tetap ya serius dan tetap berusaha lah, dimanapun berada, meskipun di dunia kedokteran ataupun di dunia hukum, di dunia perikanan, itu intinya tetap satu, yang penting berusaha, kerja keras Ya jangan lupa selalu berdoa. selalu berdoa Selalu Menyiapkan waktu. Oke, gitu ya Mas ya. Apa nih, selesai nggak nih? Kayaknya kok kelihatannya seru ya podcastnya ya. Ini bisa sampai sore nih. Part 2 gimana nih kita ya? Oh iya nih Mas, mau nanya. Iya, boleh. Selain Masnya kerja tuh, Mas itu ada kayak usaha lain apa enggak? Menarik nih. Ada, alhamdulillah, kebetulan. Jadi sama kuliah, bukan sama kuliah. Pada saat saya mau kuliah, sebelum masuk kuliah, itu tuh saya dengan kakak saya itu membentuk suatu yayasan sosial. Yayasan sosial itu fokus untuk kita dapat perguruan tinggi negeri di Indonesia. Jadi lebih ke dulu saya pengen les itu, waduh mahal gitu kan. Akhirnya saya bikin grup belajar, misalkan kayak kok seru, kakak saya lihat, dan maksudnya buat sampai sekarang dia sudah ke ke verifikasi sama kementerian. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ya saya sambil jalan juga di di bimbel ya, sama konsepnya seperti itu juga. Lebih ke banyak orang loh di luar sana pengen belajar ya, jadi ya PTN ya selagi itu bisa juga membantu, dan saya pun bisa membagi waktu gitu kan. Jadi ya karena itu lebih ke fleksibilitas aja sih. Itu udah berjalan berapa tahun Mas? Dari 2020. Ya, dari zaman saya mau masuk kuliah itu, yang dari saya mau belajar COVID,
kayak keluar les juga nggak bisa, terus dia juga harus juga mahal kan buat Iya, ya. mahal. Ya udah saya bikin sendiri aja barang kita. Keren ya. Masih belajar. Masih belajar. Ini dulu pengalamannya apa mas? Kan banyak apa dulu lapak tuh gimana tanggapannya mas? Yang banyak lapak di stres apa ganggu gitu kan? Ini ada tekanan, aduh capek banget nih apa. Kalau tekanan pasti ada ya. Jujur ada gitu kan. Apalagi dulu saya beruntungnya itu masih ketik. Dulu beruntungnya masih ketik enak gitu kan ya. Ketik enak gitu kan. Kalau sekarang kan udah tulis tangan. Waduh kaget gitu. Pasti laparan itu benar-benar salah satu kertas kematian. Iya. Tapi kepake banget tuh. Ilmunya kepake banget. Tapi kalau kertasnya ini masih disimpan. Ya lumayan sih Aprak ini sakralnya jurusan aku tuh. Padahal orang beranggapan tuh lapaknya nggak segimana. Enggak. Itu nggak expect juga segininya. Sebanyak itu. Sebanyak itu loh. Waduh, masalahnya oke lah, banyak itu revisinya loh. Iya, Maaf, itu juga itu, Pak. para apa? Abstrak. Maaf. Tapi ini perlu ke saya, tapi terima kasih loh. Ya, tapi kan ilmunya yang penting kan Ya, dipakai. betul. Ya kepake juga dunia kerja gitu kan. Jadi kita udah terbiasa mental revisi. Skripsi loh, siap revisi. Waduh. Waduh. Semester 4 ini. Berempat nih. Si panjang perjalanan kali. Coba. Sekarang itu mas udah balik ke Bogor lagi apa tinggal di mana mas sekarang? Apa namanya? Saya cerita sedikit nih ya. Jadi dulu saya habis kuliah tuh pulang ke Bogor dulu, cari kerja. Setahun aku betul ada kerja. Selama tahun ini aku lebih ke ngurus bisnisku yang tadi aku sampaikan. Gitu. Tahun ini aku nyari kerja gitu kan. Dari mulai perikanan aku coba gitu kan. Terus di tempat lainnya juga sebagainya. Wah sampai saya mikir udah apa aja deh, yang penting kerja gitu kan. Nah gitu. Tapi ternyata Allah tuh adil bagi aku ya, karena aku muter-muter sana sini ujung-ujungnya perikanan. Aku yang pengen bisnis, pengen lebih ke bisnisnya, aku dapat di perikanan tapi di bagian marketingnya. Jadi otomatis Bisnis. iya, sini aku pengen pengen bisa pakai bahasa Inggris terus sebagainya kepake. Terus saya pengen ketemu orang ngurus bisnis gini bisa pakai, dan di perikanan jadi sama-sama relate gitu loh. Jadi usaha tidak mengkhianati hasil. Iya, dulu aku kuliah tuh kayaknya 12 PTN ketawa kan. Dulu itu nyoba jalur apa mas? Banyak semuanya. Semuanya dicoba. Semuanya dicoba. Pakai ke IPB juga dicoba mas? Yang dekat di Bogor itu. IPB coba gak ya? Kayaknya sih enggak ya. Karena terlalu dekat. Iya, paling itu dekat. Terlalu dekat. Malas di Bogor lagi pas Iya banyak rantau. betul. Tapi situ kan pas tolak 12% itu kayak udah ngerasa takut. Pasti dong. Itu pasti ngerasain. Satu pesan nih yang selalu saya ingat kata mama saya. Orang Bogor bilangnya kan AA ya, bukan Mas. AA, jangan bengong terus. Itu ngahuleng wae ya. Gitu ya. Jangan bengong terus. Udah nggak apa-apa, nggak usah kuliah dulu tahun ini. Karena saya down itu, tapi nggak mau yang udah nggak usah ngapa-ngapain, tapi coba terus gitu. Nah semakin coba semakin gagal, semakin down ya. Itulah itu mental saya yang terjadi. Tapi alhamdulillahnya nyata tiba-tiba EPK UNER buka jalan gitu kan di Mandiri Gelombang 2, bisa beasiswa lagi. Waduh ini bener rezeki banget, akhirnya benar saya tuh ditutup putar sana sini di perikanan. Awalnya saya pesimis sama diri saya sendiri, saya bisa ngasih di perikanan karena saya basicnya perikanan ini jarang tercapai gitu kan. Alhamdulillah gitu kan, terus dari perikanan saya bisa nyebrang di seberang, terus saya bisa dapat sana sini, dan saya kerja juga di perikanan lagi. Ya otomatis itu kayak gerbang pembuka, jadi makanya saya bilang kalau itu adil. Nggak pernah takut gagal. Nggak ada salahnya coba. Ya betul, coba aja dulu. Berbobot sekali ya ini podcastnya tentang hari ini, mulai dari kuliah, suka dukanya kuliah, terus
bagaimana lelahnya di dunia pekerjaan, tapi juga di bagian lelahnya itu juga ada benefitnya banyak. Terus kita juga bisa tahu kan dari Mas Sultan ini ternyata ya meskipun di dunia perkuliahan itu kayak cuma teori, terus praktikum, revisi, rapat revisi, tapi ya pasti bakal kepake di dunia pekerjaan, terkhusus di bidang perikanan gitu. Jadi kesimpulan yang diambil di podcast ini tuh jangan pernah takut dan jangan pernah menyerah. Apapun usahanya tuh nggak pernah mengkhianati hasil. Soalnya Allah itu nggak tidur, maha adil guys. Oke, cukup sekian podcast hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah.